Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tutorial kali ini kita akan belajar bagaimana cara menggunakan Sony Vegas Pro 17. Nah, di sini kita hanya akan belajar tentang interface dari Sony Vegas Pro 17. Nanti selanjutnya saya akan membuat tutorial selanjutnya, misalnya cara pengeditan atau tips-tips yang penting. Namun kali ini kita hanya akan belajar interface dari Vegas Pro 17. Jadi jika Anda lihat di sini, memang tampilannya agak sedikit membingungkan dan susah lah dan ribet. Namun sebenarnya ini simple dan mudah digunakan. Pertama-tama dan yang paling pertama kita akan melihat ini nih, toolbar yang paling sering ditemukan di aplikasi manapun. Jadi kita langsung mulai saja. Kita lihat file. File berisi semua yang berhubungan dengan project Anda. Misalnya new untuk membuka sebuah project baru. Open. Misalnya jika Anda sudah menyimpan sebuah project, Anda dapat membukanya di open ya. Close untuk menutup aplikasi. Save untuk menyimpan project Anda dengan nama yang sama, dan save as untuk menyimpan project Anda dengan nama yang berbeda. Render as fungsinya untuk merender video Anda, merender project Anda jika Anda sudah selesai. Selanjutnya real time render untuk merender dalam waktu yang nyata walaupun kualitasnya lebih jelek ya daripada render as. Selanjutnya ialah import. Di sini Anda dapat mengimpor atau memasukkan project-project dari aplikasi lain, misalnya Premiere Pro atau enggak DaVinci Resolve. Ataupun Anda dapat sekedar mengimpor media from project, yaitu Anda memiliki sebuah project Vegas Pro yang biasanya di format .feg. Anda dapat mengambil project lah dari situ. Misalnya di filenya itu ada sebuah video dan Anda dapat memasukkannya ke dalam project Anda sekarang menggunakan ini. Selanjutnya adalah Premiere atau After Effects dari Adobe, Final Cut Pro atau DaVinci Resolve, Final Cut Pro X, ada text file dan lain-lain ya. Selanjutnya ialah export. Di sini Anda dapat mengekspor atau mengeluarkan project Anda nih. Export berbeda dengan render. Kalau render itu hasilnya ialah MP4 atau lainnya. Sedangkan export ini bentuknya mentah atau file. Dalam bentuk file, misalnya yang utama ya adalah Vegas Project Archive atau .feg, Pro Tools AAV file, Media Composer. Selanjutnya yang populer Premiere Pro, After Effects, Final Cut Pro atau DaVinci Resolve dan lain-lain. Selanjutnya screen capture ini untuk memfoto layar Anda. Selanjutnya video capture untuk merekam video Anda dan lain-lain. Kalau properties ini ya properti dari video Anda, settingannya gimana, kualitasnya berapa atau apanya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di bagian selanjutnya. Selanjutnya adalah edit. Seperti namanya, untuk mengedit video ada undo. Selanjutnya ialah cut, copy, dan lain-lain. Edit ini terlalu banyak, jadi kita akan bahas di video-video selanjutnya tentang tutorial Vegas Pro juga, karena di sini kita hanya akan bahas tentang interface dari Vegas Pro saja, oke? Selanjutnya ialah view.
Selanjutnya, kita akan masuk ke tab Insert atau masukkan audio envelopes. Audio envelopes ini nanti kita akan bahas lebih lanjut karena ia sedikit kompleks. Selanjutnya ialah video envelopes. Insert audio track, maksudnya ialah Anda dapat menambahkan audio track baru dan video track untuk menambahkan track video baru. Saya contohkan, saya klik. Nah, Anda dapat melihat ada sebuah baris video baru yang warnanya ungu ya. Insert. Audio boost, audio input boost, dan lain-lain. Bahkan ada subtitle. Selanjutnya, tools. Option tuh untuk opsi untuk video Anda, misalnya matikan semua audio, matikan semua video, metronom, dan berbagai fitur lainnya. Dan selanjutnya help, yaitu bantuan tentang Vegas Pro. Misalnya ada tentang Vegas Community, Vegas Pro Homepage, interaktif tutorial itu misalnya kalau Anda mengklik ini, Anda akan tahu fungsi dari play itu untuk play atau apa. Saya sarankan Anda menggunakan interaktif tutorial yang satu ini. Jadi pertama kita akan fokus terhadap bagian yang ini. Nah, di bagian ini terdapat 5 bagian. Pertama, Project Media, Explorer, Transition, Video Effects, dan Media Generator. Nah, pertama di Project Media. Project Media itu isinya itu ini nih. Di sini saya sudah ada video. Nah, saya sudah memiliki video, memiliki suara dari video tersebut dan sebuah lagu. Nah, di Project Media ini isinya berisi semua bahan-bahan video ataupun lagu yang akan kita masukkan ke dalam sebuah project. Nah, di sini karena saya sudah memiliki video, maka secara otomatis ia akan dimasukkan ke project media. Di sini saya juga sudah memiliki sebuah background musik dan ini juga sudah ada di media. Intinya media itu adalah tempat di mana semua project di mana semua bahan-bahan project seperti video dan audio dikumpulkan jadi satu. Jadi ini memudahkan Anda, misalnya jika Anda sudah misalnya sudah lebih dari 30 menit lah videonya. Jadi Anda tidak perlu susah-susah mencari di file Explorer. Namun Anda hanya perlu mencari di project media. Selanjutnya ialah Explorer. Explorer ini fitur fungsinya itu mirip kayak file Explorer. Bedanya dia sudah dibuat di dalam Vegas. Jadi saya sebenarnya jarang menggunakan fitur ini. Soalnya di sini sudah ada file Explorer yang tentunya sudah familiar untuk digunakan. Jadi di sini saya tidak akan membahas terlalu banyak dan kita akan lanjut ke transition. Nah, transition ini seperti namanya transisi berfungsi jika Anda memiliki dua video dan Anda ingin memiliki sebuah transisi di antara keduanya. Nah, di sini Vegas sudah memiliki belasan transisi yang sudah Anda siap gunakan. Misalnya di sini 3D Blends, jika Anda mengarahkan kursor Anda ke salah satu contoh, maka akan diperlihatkan preview dari transisi ini. Misalnya di sini saya 3D Blends Simple. Nah, di sini kita akan melihat sebuah transisi di antara huruf A dan B. Nah, jadi Anda tidak perlu mencobanya satu-satu, misalnya memindahkan ini ke satu video, ke sini, karena itu membuang-buang waktu. Jadi Anda tinggal mengarahkan kursor Anda ke sini dan Anda dapat melihat bagaimana preview dari transisi ini. Selanjutnya ialah video FX. FX atau pengeditan yang pokoknya FX untuk video Anda. Misalnya di sini kita bisa lihat black and white. Sama seperti transisi,
di sini kita bisa melihat bagaimana preview dari efek ini. Misalnya jika kita ke default, maka kita akan melihat bahwa fitur black and white akan mengubah gambar berwarna menjadi hitam dan putih. Nah, jika Anda ingin mengaplikasikannya kepada video, itu akan kita bahas nanti. Selanjutnya ialah media generator. Media generator ini isinya itu yang sering saya pakai biasanya teks ya, title and text ya. Fungsinya seperti yang Anda tahu buat menambahkan teks atau sejenisnya. Selain itu ada juga solid color, yaitu warna-warna. Nah, ini semua media generator dapat Anda masukkan ke dalam project Anda. Semua media generator yang Anda masukkan ke dalam project Anda, maka ia akan masuk juga ke project media ya. Yang seperti kita ketahui sebelumnya bahwa project media itu isinya semua bahan-bahan yang ada dalam project kita, mulai dari video, audio, dan sebagai tambahan media generator. Misalnya jika saya tambahkan merah di sini, kita X saja. Nah, lalu di project media kita akan melihat ada Vegas Solid Color 2. Nah, jadi semua yang kita masukkan dari media generator akan masuk ke project media. Namun, untuk transisi dan video FX tidak akan masuk ke project media karena dia bukanlah bagian dari project. Namun dia hanyalah pengeditan lah gitu. Nah, selanjutnya kita akan berpindah ke sebelah sini nih. Nah, seperti yang Anda tahu, kalau ini adalah tampilan atau preview dari project Anda. Misalnya jika saya mengarahkan ke menit 1:45, maka Anda dapat melihat bahwa ternyata videonya sedang begini atau videonya sedang begitu. Nah, kita langsung saja ke fiturnya. Pertama, settingan ini ketika saya klik akan menghasilkan prompt seperti ini. Ini adalah project property, maksudnya project Anda itu propertinya gimana sih? Misalnya tingginya berapa dan lebarnya berapa, atau pixel formatnya berapa, atau resolusi, resample, dan lain-lain. Pokoknya tanda gear yang tadi itu adalah untuk mengubah properti dari project ini. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke ini. Video di sini sudah kita bisa lihat video preview on external monitor. Nah, video preview on external monitor ini fungsinya itu jika Anda memiliki dua layar, maka Anda dapat melihat video ini di layar terpisah. Namun bila Anda hanya memiliki satu layar dan menekan tombol ini, maka Anda akan masuk ke dalam mode layar penuh. Selanjutnya ialah FX, video output FX. Nah, video output FX ini mirip dengan video FX yang ini. Bedanya video FX yang di sini digunakan untuk video individual. Misalnya hanya untuk video saya di danau atau hanya untuk warna merah ini saja. Namun jika Anda menggunakan FX yang ini, maka FX ini akan digunakan secara universal, artinya semua video dan media Anda yang lainnya akan terkena FX ini. Selanjutnya ialah split screen view. Split screen view ini fungsinya jika Anda sudah memasukkan video FX atau efek ke dalam video Anda, maka Anda dapat melihat seperti before dan after-nya. Misalnya jika saya contohkan, saya memasukkan black and white ke dalam video saya, kita X, maka Anda dapat melihat video saya langsung berubah menjadi hitam dan putih.
Namun jika saya menekan split screen view, nah, Anda akan melihat bahwa di sebelah kanan adalah hasil setelah efek hitam dan putih saya masukkan. Sedangkan di sebelah kiri adalah sebelum efek dimasukkan. Nah, jadi split screen mode ini penting untuk Anda yang ingin mengetahui before dan after dari suatu video. Oke, jika kita hanya ingin memilih bagian tertentu, misalnya saya hanya ingin memilih bagian orang ini, maka Anda dapat langsung men-select orang itu dengan cara klik dan geser. Nah, jadi Anda dapat melihat bahwa hanya orang ini yang memiliki warna serta daerah yang sekitarnya hitam putih. Jika Anda ingin menonaktifkannya, Anda bisa menekan tombol ini lagi. Saya Ctrl Z ya. Nah. Lalu ini adalah preview auto. Nah, preview auto ini adalah kualitas dari video ini. Misalnya jika komputer Anda terlalu berat untuk membuat preview dari project Anda dapat menurunkan kualitas preview quarter. Quarter itu kan seperempat. Jadi kualitasnya seperempat dari video asli Anda. Tapi saya lebih baik auto karena menyesuaikan dengan kekuatan komputer saya. Nah, selanjutnya tombol ini play, pause, stop, more button. Ini Anda sudah familiar lah ya. Play untuk play, stop untuk stop, dan stop yang kotak ini untuk ya stop permanen ya gitu. Nah, selanjutnya di sini ada audio bus, master bus yang fungsinya untuk melihat seberapa sih output dari audio Anda, bisa seberapa besar suaranya. Yang selanjutnya ialah ini timeline. Timeline itu isinya ya yang seperti Anda lihat untuk menaruh, untuk tempat ditaruhnya video, audio, dan berbagai macam media lainnya, misalnya foto atau apalah. Nah, di sini Anda dapat melihat berbagai level dari track. Ini adalah track 1, track 2, dan track 3. Track 1 adalah untuk video, track 2 untuk audio, dan track 3 untuk audio. Di sini Anda dapat lihat ada lambang kecil berbentuk video dan lambang kecil berbentuk audio. Nah, lalu tombol M, mute, ada di semuanya. Tombol mute itu fungsinya untuk mematikan track sementara. Misalnya jika saya memplay ya. Nah, di sini Anda dapat mendengar suara background dari video saya. Namun jika Anda hanya ingin mendengar suara asli video, Anda dapat menekan tombol mute. Dan sekarang Anda hanya mendengar suara asli dari video ini. Nah, di sini Anda dapat melihat warnanya berubah menjadi biru, yang berarti ini sedang aktif. Jika Anda ingin menonaktifkannya, Anda dapat menekan tombol ini lagi. Ya, seperti itu. Selanjutnya ialah tab yang di bawah. Ada record, fungsinya ialah untuk merecord, misalnya saat Anda ingin mendubbing video Anda secara langsung. Jadi saat Anda mengeklik tombol ini, Anda dapat langsung berbicara untuk mengomentari video secara langsung. Selanjutnya ialah loop playback, maksudnya jika Anda ingin fokus kepada bagian tertentu, Anda dapat menekan tombol ini. Dan Anda dapat melihat yang kuning ini nih, itu memiliki hubungan dengan loop playback. Misalnya jika Anda menggeser kuning ini, nah Anda akan melihat daerah warna biru yang disorot. Nah, daerah yang disorot ini dapat dijadikan playback, yang artinya video hanya akan berulang-ulang pada bagian itu saja. Misalnya jika saya contohkan loop playback, enter.
Anda dapat melihat bahwa video hanya diulang-ulang di bagian itu saja. Nah, jadi saya nonaktifkan bagian ini lagi. Yang selanjutnya ialah bagian play from start. Maksudnya play from start itu Anda memainkan video ini dari mulai. Misalnya jika Anda sudah jauh, sudah berada di sini, dan idenya terlalu jauh untuk sampai ke posisi semula, Anda dapat menggunakan tombol ini untuk play from start atau mulai dari awal. Nah, yang selanjutnya ialah tombol play, stop, play, pause, dan stop. Nah, ketiga tombol ini sama fungsinya dengan ketiga tombol yang berada di sini, jadi saya lewatkan saja karena sudah dibahas. Dan yang ini adalah go to start dan go to end. Misalnya jika saya menaruh cursor di tengah dan saya menekan tombol go to start, nah, maka cursor akan langsung berpindah ke awalnya. Dan jika saya menekan go to end, maka ia akan pindah ke ujung dari project ini, yaitu sebuah kentek berwarna merah. Nah, selanjutnya ialah previous frame dan next frame. Nah, ini saya jarang dipakai kecuali untuk mengedit-ngedit hal yang spesifik. Jadi jika Anda mengklik tombol ini, Anda hanya berpindah satu frame yang sudah seperti Anda tahu bahwa satu video bisa 24-30 frame per second. Nah, tombol ini hanya akan berpindah satu frame saja. Ini jika Anda ingin bergesek 1 detik dengan tombol ini, Anda perlu menekan tombol ini sebanyak 30 kali. Ya, pokoknya begitulah ya. Ini normal edit tool jarang saya pakai. Ini saya jarang pakai. Selection edit tool. Ini saya lewatkan saja karena saya yang dipakai. Nah, selanjutnya ialah trim. Trim atau memotong. Misalnya saya melihat video saya di kapal terlalu membosankan. Jadi saya dapat memotong video ini nih. Jadi saya potong, split ya. Maaf, tadi maksudnya bukan trim tapi split. Split itu untuk membagi sebuah video menjadi dua bagian. Jadi saya tekan split. Nah, jadi Anda dapat melihat videonya terbagi menjadi dua. Ada yang sebelah kanan dan video yang sebelah kiri. Itu adalah fungsi dari split, dan saya cancel dengan menekan Ctrl Z. Selanjutnya ialah trim start. Trim start ini fungsinya sama dengan split, yaitu memotong. Bedanya, trim start ini akan menghapus bagian kiri dari kursor. Misalnya jika saya menekan tombol ini, nah, Anda dapat melihat bahwa bagian kiri dari video akan terhapus, sedangkan bagian kanannya tetap ada. Begitu pula sebaliknya dengan trim end, di mana trim end ini akan menjaga sebelah kiri dan menghapus sebelah kanan. Selanjutnya ialah insert marker atau penanda. Misalnya jika Anda menemukan bagian penting yang patut dijaga atau penting lah, Anda dapat menekan tombol ini. Lalu akan muncul sebuah, ini ya, lihat angka 1 dan sebuah teks yang dapat kita tulis. Misalnya saya namakan ini sebagai penting, enter. Nah, jadi Anda dapat melihat bahwa ada sebuah garis berwarna oranye dengan penting di atasnya. Nah, ini dapat dijadikan sebagai penanda kalau ada sebuah bagian yang penting, atau jika apalah itu opsional, suka-suka Anda mau dijadikan apa, tapi intinya ini adalah penanda.
Selanjutnya ini saya sarankan tidak diotak-atik. Dan selanjutnya ini yang sangat penting dan cukup tersembunyi ya, color grading. Nah, color grading ini digunakan untuk mengubah warna dan citra dari video Anda. Dan inilah sekilas dari interface dari Vegas Pro 17. Semoga Anda dapat paham dengan tutorial ini, walaupun hanya membahas interface. Nanti selanjutnya saya akan mulai membahas tentang pengeditan dasar di Vegas Pro 17. Jadi nantikan dan tunggu saja. Salam dari saya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.